Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini yang bertema kewirausahaan, di mana di sini kita membahas sebuah inspirasi, ide dan langkah-langkah dalam menggapai sebuah kesuksesan terutama di dunia kewirausahaan. Bersama saya Intan Biru dan saya Cynthia Rossanti. Hari ini kita telah kedatangan tete-tete cantik seorang wirausaha muda dengan berbagai cerita menarik. Kali ini kita akan menggali cerita tentang perjalanan seorang wirausaha beliau. Karena itu, langsung aja kita panggil. Sebelum dimulai, boleh dong tete-tete memperkenalkan dirinya kepada pendengar kita. Mulai dari siapa? Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Cantika, aku dari Prodi Kesmas, Kampus 1 semester 5, OTW semester 6 mau PBL. Bagian di dalam itu jadi apa? Aku jadi ketua, jadi tugasnya itu mengkoordinasikan dan mendiskusikan bersama teman-teman yang lain buat selama pelaksanaan magang. Kira-kira kesibukannya apa sih teh akhir-akhir ini tuh teteh? Kesibukan aku akhir-akhir ini mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain, mau PBL, terus aku juga jadi pelatih di Purna Paskibraka Indonesia, sedang persiapan buat seleksi 2020. Halo teman-teman, perkenalkan saya Elsa Safitri, saya juga mahasiswa semester 5 di UBHI Ciremai. Saya bagian dari tim ini sebagai dokumentasi dan membantu dokumentasi dan desain-desain dalam melakukan produk startup kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yani Fitria dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat juga. Terus saya di sini di tim ini divisinya sekretaris. Terus kerjasamanya sama teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih Teh Yani. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Sarita. Saat ini berarti di magang kewirausahaan ini saya juga bertugas di bagian sekretaris, dan untuk kesibukannya saat ini saya menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, dan saya sekarang menempuh pendidikan di S1 Kesehatan Masyarakat semester 5 atau masa transisi dari semester 5 ke semester 4. Selanjutnya, iya. Halo semuanya, yang terakhir itu saya, perkenalkan nama saya Kahaldadra Salsabila, sama saya juga dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Untuk tugas dalam kewirausahaan ini, saya berperan sebagai wakil ketua, menemani dengan Teh Cantika. Dan untuk kesibukan saya untuk tahun-tahun ini, yaitu saya sedang menyusun skripsi. Untuk Teh Yani, apa sih kira-kira yang menjadi inspirasi utama untuk memulai usaha ini? Inspirasi untuk memulai usaha, kita kan menciptakan produk di Mitra itu inovasinya kerudung ya. Kerudungnya itu kita itu mempunyai inspirasi dari keindahan budaya lokal Cirebon, yaitu salah satunya itu Keraton Kesepuhan dengan Megamendung. Jadi dari situ kita mempunyai ide lagi biar jadi modern. Kerudung yang kita buat itu kita dipadukan dengan bunga sakura, lalu dipadukan dengan bunga sakura itu supaya tujuannya untuk menarik perhatian pelanggan, terus bisa dipakai di semua kalangan, terutama bagi anak muda. Selanjutnya, sudah berapa lama usaha ini berjalan? Usaha
kami yang udah berjalan itu kurang lebih 2 bulan ya. Untuk Teh Elsa, apakah pernah ada rasa ragu atau kekhawatiran ketika memulai usaha ini? Terus kira-kira bagaimana sih cara mengatasinya? Baik, kalau keraguan pasti ada ya, banyak banget rintangan yang udah kita lewatin bareng-bareng ya. Rasa takut juga pasti ada karena kan dari kita juga memulainya emang dari bawah banget, dari nol banget dan gak ada basic, gak ada kayak apa ya, gak ada pengalaman apa-apa nih. Pasti kan rasa takut itu selalu menghantui kita ya, selalu menghantui kita berlima. Hampir banget berhenti di tengah jalan, tapi balik lagi sih ini kan kita sama-sama bekerja sama ya di sini, dan kita juga berlima sangat apa ya, sangat satu sama lainnya sangat Kompak. iya sangat kompak dan sangat menguatkan satu sama lain. Jadi kita bisa mengatasi ini semua karena support kita masing-masing dan kita ingat tujuan kita itu untuk membuat inovasi, untuk membuat produk startup yang dari kita semua gitu, agar bisa memotivasi buat yang lain juga. Kita kalau misalkan kita nih dari nol juga bisa gitu. Yang namanya modal itu kan sering menjadi kendala utama bagi pengusaha pemula seperti itu tuh. Menurut Teh Elsa, bagaimana sih cara mendapatkan atau mengelola modal dengan bijak tuh? Baik, dari kita, pengalaman kita selama kita membuat produk itu, modal bagi produk kita itu kita dibagi rata. Kita bareng-bareng mengeluarkan modalnya. Di setiap kakak-kakak ini punya bagian sendiri, termasuk saya sebagai penghubung ke hijab, Teh Cantika penghubung kayak beli alat-alat plastik, pita yang itu untuk mempercantik packaging. Kalau Teh Yani itu sebagai bagiannya untuk memesan packaging. Kalau Teh Kalda sama Teh Rama itu untuk memesan kayak pin, kayak benang dan jarum. Jadi kita semua itu sepakat untuk satu per orang itu punya bagian dan mengeluarkan modal bareng-bareng. Jadi semua produk itu kita keluarin modalnya bareng-bareng. Oke, selanjutnya buat Teh Rahma, bagaimana cara mengelola waktu dengan baik sebagai wirausaha, terutama jika masih merintis usaha kecil? Untuk mengelola waktu sendiri karena memang kita masih jadi anak mahasiswa gitu ya, memang sedikit susah membagi waktu antara belajar terus mengerjakan tugas dan mengerjakan produk kita tentunya. Tapi dari pribadinya masing-masing sih itu bagaimana kita mengelola waktunya dengan baik. Contohnya kalau misalkan ada waktu luang atau misalkan lagi free nih, nggak ada kegiatan magang atau merancang produk untuk kerudung ini, kita isi dengan mengerjakan tugas pribadi masing-masing gitu. Karena memang untuk basicnya sendiri kan kita di dunia kesehatan ya, tapi itu tidak mengurangi makna dari kegiatan produksi kewirausahaan ini tersebut gitu. Jadi untuk membagi waktunya ya kita tetap mengerjakan tugas, tetap belajar dan tetap mengerjakan produk startup ini seperti itu. Baik, terima kasih Teh. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih pelajaran paling berharga yang didapatkan selama membangun usaha ini? Oke, untuk pelajarannya sendiri sangat banyak pembelajaran yang memang sebelumnya tidak dipelajari atau tidak didapat dari dunia kampus gitu. Yang pertama itu mungkin kita lebih tahu kalau misalkan untuk memulai suatu wirausaha atau kewirausahaan itu kita harus melakukan riset pasar, yang mana itu akan nantinya berpengaruh ke penjualan produk kita, terus ke desain produknya segala macam gitu. Selain itu kita juga mendapat pengalaman bisa
kerja tim dengan baik gitu. Contohnya tadi yang disebutkan saya untuk pembagian tugas, pembagian misalkan modal awal untuk produk itu sangat dibagi rata gitu. Jadi kita di sini juga belajar untuk bekerja sama dengan tim seperti itu. Selain itu kita juga dari kegiatan wirausaha ini bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan, karena untuk menjalin komunikasi dengan orang lain khususnya pelanggan itu kan ada bukan aturannya sih, ada adab-adabnya yang memang komunikasinya tidak sama dengan komunikasi dengan teman gitu. Jadi kita di sana juga belajar bagaimana komunikasi yang baik dengan orang lain seperti itu. Lalu juga mungkin kita berani mengambil risiko ya, karena kita semua memang pada dasarnya itu belum ada pengalaman di kegiatan wirausaha ini, tapi kita berani mengambil resiko untuk melanjutkan atau membuat produk ini. Lalu kita juga bisa manage keuangan. Jadi bagaimana dari uang awal itu diolah lagi menjadi modal dan menjadi keuntungan buat kita untuk selanjutnya dibuat modal lagi agar si produknya lebih banyak gitu, lebih berinovasi seperti itu. Terima kasih untuk Teh Rahma. Apa sih yang perlu dipertimbangkan saat ini ingin memperluas skala usaha menurut Teh Halda? Izin jawab ya. Untuk memperluas skala pemasaran itu kami perlu mempertimbangkan banyak ya, mulai dari SDM, terus keuangan kita, terus juga analisis pasarnya juga kami pertimbangkan, terus ada juga manajemen pemasaran juga, dan juga branding pemasarannya juga. Selanjutnya untuk Teh Halda, bagaimana tanggapannya mengenai peran media sosial sebagai bahan promosi dan bagaimana sih cara memanfaatkan? Untuk peran media sosial itu sangat membantu untuk produk kami, mulai dari media sosialnya itu Instagram, TikTok, terus WA juga melalui story, terus untuk live TikTok juga kami memanfaatkan, dan juga Instagram juga kami pada saat pemasaran produk kami melakukannya. Untuk TikTok kami melakukan live TikTok juga satu harinya dalam 2 kali ya minimal, dan juga kami setiap harinya itu tetap melakukan konten minimal 2 sehari itu. Konten yang menarik ya gitu. Buat Teh Cantika punya nggak sih kayak rencana besar untuk usaha ini tuh dalam 5-10 tahun ke depan tuh kira-kira punya rencana apa? Kalau untuk rencana sih kurang lebih 5-10 tahun ya, ini baru rencana, baru harapan. Kalau harapannya itu bisa memperluas skala penjualan ya, baik dari online ataupun nanti bisa juga semoga bisa bikin toko offline-nya, terus buat membuka lapangan pekerjaan, membuka reseller buat teman-teman yang pengen mencoba buat wirausaha gitu, dan juga menambah lapangan pekerjaan ya buat teman-teman yang pengen usaha dan ingin bekerja sama. Selanjutnya, Teh Cantika punya saran gak buat pengusaha-pengusaha yang masih pemula gitu tuh punya? Kalau buat saran sih, karena masih sama-sama belajar, masih sama-sama baru merintis gitu, baru 2 bulan, nekat dulu aja, coba dulu aja gitu kan. Kalau untuk nyari mitra, nyari ininya bisa ke relasi dulu, contoh ke teman gitu, ataupun nyoba ke dosen gitu, biar nanti dikasih saran atau mungkin arahan dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan yang lebih tahu. Buat kakak-kakak bisa ceritain gak sih pengalaman-pengalamannya gitu, kayak selama di magang kayak gitu tuh gimana? Boleh dari Teh Rama. Dari aku dulu ya, pengalamannya sangat-sangat berkesan selama dari mulai bulan Oktober akhir itu sangat berkesan sampai sekarang Januari akhir. Banyak pelajaran yang tidak didapatkan di bangku kuliah dan sangat rasa manfaatnya tuh sekarang
bahwa untuk membuat suatu produk tuh ternyata banyak banyak susunannya gitu, banyak yang harus dipersiapkannya. Jadi kita juga, aku pribadi sendiri sih lebih menghargai sebuah pakaian atau misalkan sebuah produk gitu, karena memang menyadari untuk menghasilkan satu produk tersebut nggak mudah gitu. Ternyata banyak tenaga, pikiran, waktu yang harus diluangkan untuk menjadi sebuah produk tersebut, untuk merancang sebuah produk. Terus pengalamannya seru sih, karena selama ini kita nginep di rumah Teh Elsa gitu ya, maksudnya ikut ke rumah Teh Elsa gitu. Jadi untuk ke tempat magang sendiri berangkatnya dari rumah Teh Elsa, karena kebetulan kita juga dari Tahalda, Teh Cantika dan aku gitu ya, dari kampus 1 gitu, yang mana memang karena keterbatasan jarak gitu, untuk Teh Cantika sendiri itu ngekos, dan untuk aku sama Teh Halda itu nginep di rumah Teh Elsa gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, banyak manfaatnya yang memang terasa sampai sekarang gitu. Dan jadi tahu juga nih teman-teman dari kampus tua yang sebelumnya nggak kenal, nggak akrab gitu, jadi pas di tempat magang ya jadi akrab, jadi malahan suka curhat-curhat bareng segala macam, dan seru sih. Jadi nggak cuma tempat jadi bukan cuma magang teman di cuma tempat di magang doang, iya. tapi bisa jadi teman. Iya benar, jadi keterusan temenannya sampai sekarang gitu, walaupun kegiatan magangnya udah mau beres gitu ya, tapi tetap kalau misalkan di WA ataupun langsung telepon, kita langsung bisa, biasanya kita langsung curhat-curhatan seperti itu sih. Makin aku. Iya, terus kita juga di tempat magang tuh kayak dapat ilmu baru ya. Betul. Dapat ilmu baru kan, kalau di kampus kita kesehatan, tapi kalau di tempat magang kita wirausaha gitu. Terus kita juga di tempat magang belajar menjahit manual, terus kayak pasang kancing baju, terus quality control sampai ke packing. Iya. Jadi kita tahu kayak gimana sih pas waktu magang tuh, kita tahu cara ngeproduksi baju, nge-packing gitu. Terus kita tahu gaya kepemimpinan apa sih yang ada pada saat di mitra tersebut. Kita juga bisa bisa dapat ilmunya kan, di Kesmas juga kan ada ya MK kepemimpinan. Nah, kita juga bisa ngambil dari situ pembelajarannya juga. Kita selama magang kita OTW dari pagi-pagi ya, dari jam 7 gitu. Udah sampai sana, terus pulang jam 4. Kadang kita hujan-hujanan bareng ya, basah-basahan. Kadang pas sampai sana pulang lagi juga pernah. Apalagi kan kita masih ngampus ya, terus kita dituntut untuk belajar, dituntut untuk tugas tetap masuk karena kita gak konversi juga. Jadi ya kita harus sepintar-pintar mungkin memanage waktu gitu. Jadi kan kita pulang jam 4, nanti malam kita lanjut mengerjakan tugas, lanjut lagi kita ngejahit ya, jadi kerudung produk kita sendiri kayak gitu. Nah bahkan sampai kita tuh gantian gitu kan, buat absen, karena kita kan ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa izin gitu. Kayak contohnya kemarin tuh praktikum di PKL gitu, yang dosen pengampunya tuh bilang kayak kalau buat nilai ini harus masuk ya, mau gak mau gitu. Udah kita rolling gitu, kayak aku sama Teh Rahma Senin gak masuk, terus nanti hari Kamisnya siapa yang gak masuk gitu. Jadi gantian gitu, saling nge-backup satu sama lain. Bener. Jadi kerjasamanya itu benar-benar harus. Iya. Kita tuh yang dari awalnya nggak bisa ngejahit, saya awalnya nggak bisa jahit sama sekali, sampai saya bisa ngejahit itu. Terus kita juga kita berlima selama di magang juga outing produk ya. Kita bikin konten di luar mitra, kita bikin foto-foto lah. Kita sebagai modelnya ya, kita semua sebagai model. Iya. Kita sebagai model, kita sebagai sekaligus fotografernya juga. Kita sama-sama bikin konten di situ sih, bikin konten di dalam dan di luar gitu. Jadi nggak cuman belajar di mitra, kita juga jadi model, kita juga konten kreator, kita juga mengolah sosmed, jadi sosial media spesialis segala macam. Wah, udah segala macam lah gitu. Lumayan banyak pengalamannya ya. Iya. Keren.
Terus lumayan buat nambah-nambah Iya, wawasan. kita juga jadi model seseorang harus punya foto. Iya. Salah satu ya, satu outing itu harus Sama semuanya kita. harus foto. Gitu. Seru sih. Untuk sampel produknya dibawa apa? Ya untuk saat ini Sampelnya kita nggak belum bawa ya? sih, tapi nanti kita kirimkan fotonya ya. foto-foto pas kita outing. Iya. Kalian promosi atau? Oke, boleh. Nanti jangan lupa dibeli ya produk kita. Terima kasih kepada tim Winscrap yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan ilmu yang berharga. Semoga bisa menginspirasi semua yang nonton. Amin. Semoga kami doakan juga semoga usahanya sukses terus, bisa terus berkembang dan terus menginspirasi banyak orang. Amin. Sampai jumpa lagi, semoga sukses terus, semoga sukses selalu menyertai kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.